Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan pertolongan Tuhan serta berkatnya senantiasa ada memimpin dan melindungi Bapak Ibu dan kita semuanya. Kita patut bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Itu karena Tuhan. Dan di tengah-tengah kita beribadah, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih, pertolongan dan setia Tuhan, kami boleh beribadah. Dan ucapan syukur kami naikkan dengan kami mau belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan memimpin baik akal budi, baik hati kami, baik seluruh hidup kami. Untuk kami boleh dipakai Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, satu hari ada sebuah reuni yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap para alumninya. Memang tidak semua alumni datang karena mereka diundangnya ke rumah kepala sekolah. Nah, alumni cukup banyak yang datang dan mereka adalah orang-orang yang hebat sekarang. Bukan lagi sebagai seorang pelajar sebagaimana waktu diajar oleh kepala sekolah tersebut. Ada yang sudah jadi dokter, pengacara, arsitek, seorang hakim, mungkin juga jadi polisi, perawat, dan banyak hal lain lagi yang membuat mereka itu sekarang jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah reuni tersebut, kepala sekolah mempersiapkan kopi dalam sebuah teko. Tapi sementara kopi sedang dibuat, kepala sekolah membagikan terlebih dahulu adalah cangkir untuk mereka bisa minum kopi nanti. Cangkir-cangkir tersebut beraneka ragam. Ada yang dari keramik yang kualitas baik, ada yang keramik kualitas biasa, ada yang dari gelas, bahkan juga ada yang dari plastik. Nah, ketika cangkir-cangkir tersebut dibagikan, para alumni berebut untuk mendapatkan cangkir yang menurut mereka paling baik. Ketika mereka sudah mendapatkan cangkirnya semua, kepala sekolah lalu mengambil teko berisi kopi. Lalu dia menawarkan kopinya, tentu para alumni berebut juga gitu ya. Saya dulu untuk boleh kepala sekolah menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Mereka pun kemudian bersenda gurau, bercanda karena sudah lama tidak bertemu. Nah, ketika di tengah-tengah mereka bercanda dan bersenda gurau, kepala sekolah lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana kopi yang kalian nikmati? Ya, tentu para alumni serempak mengatakan, nikmat Pak, mantap, enak, luar biasa. Nah, tapi kepala sekolah kemudian melanjutkan sebuah pertanyaan yang lain. Tapi ada sebuah masalah, dia katakan. Mengapa ketika tadi saya membagi cangkir, kalian begitu berebut untuk mendapatkan cangkir yang menurut kalian terbaik dan cantik dan bagus, hingga tersisa gelas plastik yang sekarang saya gunakan. Gelas plastik ini terlihat memang buruk, jelek. Warnanya sudah pudar dari plastik pula. Para alumni yang ada hanya diam dan mereka memperhatikan apa yang selanjutnya ingin dikatakan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu katakan begini, sebenarnya yang akan kita nikmati adalah kopi, bukan cangkir, bukan tempatnya. Semakinlah para alumni pun tertunduk malu gitu ya. Lalu dia katakan, anak-anakku, sebenarnya dalam kehidupan kita ini yang lebih penting, yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah hati kita. Tampak luar mungkin kita berhasil, tampak luar mungkin kita begitu sukses di mata orang. Tapi jangan lupa dengan hati kita. Terpautkah kita kepada Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ilustrasi ini menolong kita untuk kita ingat, untuk kita berefleksi pada pagi hari ini. Khususnya seperti ini. Kadang-kadang dalam hal pertumbuhan kerohanian, kita kadang-kadang seringkali fokus lebih ke arah tampak luarnya atau casingnya. Tampak luar biasa orang ini, mengasihi Tuhan, pelayanan sungguh-sungguh, pelayanan
tidak pernah absen. Tapi kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa pertumbuhan kerohanian bukanlah yang hanya tampak luar, tapi yang ada dalam hati. Karena yang tampak luar adalah representatif dari apa yang di dalam. Walaupun kita memang bisa saja berkamuflase atau menampakkan diri yang lain di depan orang-orang, tapi tentu itu yang bukan Tuhan mau. Mari kita buka dalam surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 1 dan 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Setelah Rasul Paulus panjang lebar bicara di dalam pasalnya yang keempat berkenaan dengan manusia baru dan manusia lama, Rasul Paulus langsung pada kalimat pertama dalam pasal 5 ini mengatakan sebab itu. Ada sebuah jeda, ada sebuah potongan di sini yang tiba-tiba Rasul Paulus katakan sebab itu. Artinya ini ada sebuah penekanan yang Rasul Paulus mau, yang Rasul Paulus maksudkan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita pada hari ini. Kepada kita yang adalah jemaat Kristus pada masa kini. Rasul Paulus katakan, sebab itu jadilah penurut Allah. Ini bukan sebuah himbauan saja, tapi juga sebuah ajakan dan sebuah perintah yang menandakan ini penting untuk dilakukan. Ini penting untuk dikerjakan. Ini penting menjadi bagian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik pada masa lampau maupun sekarang. Pada masa sekarang di mana kita hidup. Menjadi penurut-penurut Allah. Tapi pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus mengingatkan kita dan jemaat Efesus pada waktu itu untuk menjadi penurut-penurut Allah? Kalimat berikutnya menjelaskan hal tersebut. Seperti anak-anak yang kekasih dan hidup dalam kasih. Artinya kenapa kita diminta oleh Rasul Paulus, dipaksa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi penurut-penurut Allah? Karena kita adalah anak-anak yang kekasih. Anak kekasih siapa? Tentu anak kekasih Allah yang hidup di dalam kasih. Artinya apa Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan? Artinya bahwa kita diminta untuk menjadi penurut Allah karena kita adalah anak-anak Tuhan sekarang. Posisi kita berbeda dengan posisi yang lampau, di mana kita belum mengenal Kristus. Posisi kita harusnya sekarang adalah posisi yang sudah berubah. Karena Allah katakan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Demikian sekarang posisi kita sebagai ciptaan yang baru. Yang dikatakan di sini, hidup di dalam kasih. Tentu kasih di dalam Kristus. Kita percaya, bukan hanya percaya, yakin pasti juga ya, bahwa hidup dalam manusia baru, menanggalkan manusia lama, bukanlah hal yang mudah. Saya pun demikian. Kita semua bergumul. Kita semua pun terus berjuang untuk menanggalkan manusia lama kita. Dan terus mengenakan manusia baru hingga kita menjadi sama seperti Kristus. Gambaran Allah yang menjadi manusia. Sulit, betul. Sukar, ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bukan berarti kita tidak bisa mencapai hal tersebut. Mengapa? Ada contoh, ada teladan yang Tuhan berikan. Dalam hal ini Rasul Paulus tuliskan dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ada contoh, yaitu teladan, yaitu dari Kristus sendiri. Kalau Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia bisa melakukannya, tentu kita sebagai manusia pun mampu
dimampukan oleh Allah menjadi penurut-penurut Allah. Ada satu pujian yang mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Dan selanjutnya, kalimat ini mengatakan dengan jelas, hidupku menggenapi firman Tuhan. Kita mungkin familiar, sering menyanyikan pujian ini. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah hidup saya sekarang ini menggenapi firman Tuhan? Benarkah kehidupan yang saya jalani sekarang ini sudah benar-benar refleksi atau cerminan dari firman Tuhan yang selama ini saya dengar, baca, dan pelajari? Seperti yang tadi saya katakan dalam ilustrasi pertama kali. Apakah dalam pertumbuhan kerohanian kita ini benar-benar keluar dari hati, dari dalam, atau hanya tampak luar? Ini yang perlu kita koreksi bersama-sama. Tentu saya pun mengoreksi diri saya sendiri. Kita pun terus berjuang untuk kita menanggalkan manusia lama kita dengan sepenuhnya dan mengenakan manusia baru. Menjadi penurut-penurut Allah. Karena kita hidup di dalam kasih dan kita adalah anak-anak kekasih Tuhan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, untuk kita menjadi penurut-penurut Allah. Menjadi penurut Allah berarti sama artinya dengan kata Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti penurut Kristus. Kita adalah anak-anak, kita adalah pengikut Kristus, kita pun adalah penurut-penurut Kristus. Mari kita terus berjuang dalam hidup kita ini selagi ada waktu, selagi ada kesempatan. Kita berubahlah hari ini. Minta kepada Tuhan hari ini, hal-hal yang perlu dikikis, hal-hal yang perlu terus dibuang, buang itu. Jangan disimpan. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup kita. Menjadi penghambat untuk kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Memang hal-hal yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam pasal yang keempat itu diulang kembali dalam ayat yang ketiga sampai ayat 21 dari pasal yang kelima ini. Di sana jelas Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kehidupan orang yang lama atau kehidupan lama. Saya mencatat di situ ada 14. Nanti Bapak Ibu boleh menikmati kembali setelah kita beribadah. Baca kembali Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21 ini. Dari pasal 5 ayat 3 sampai 21 ini saya menuliskan ada 14 kehidupan lama yang perlu kita hindari, yang harus kita buang. Bukan sebuah pilihan mau tidak mau. Karena Rasul Paulus jelas mengatakan, jadilah penurut Allah. Yang pertama, yang perlu dibuang percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kosong, kotor, dan sembarangan. Kemudian tidak tetap hati, karena gampang disesatkan, gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran lain. Hidup dalam kegelapan, hidup sebagai orang bebal, tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Hidup dalam kesombongan, tidak rendah hati, tidak mengucap syukur, hidup dalam kemabokan, dan juga hidup yang tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu boleh melanjutkan kembali nanti setelah ibadah untuk pelajari lebih lanjut. Tapi hal-hal yang tadi saya sebutkan mungkin ada di dalam diri kita, atau mungkin yang tadi saya sebutkan tidak ada dalam diri kita. Mungkin hal-hal yang lain yang merupakan manusia lama dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan jelas mengatakan, jadilah penurut Allah. Jangan menjadi penurut yang lain. Firman Tuhan saya tutup dengan satu kisah bagaimana menjadi penurut Allah. Fokus saya pada hari ini menjadi penurut Allah salah satunya adalah kita hidup sebagai cerminan firman Tuhan. Kita hidup sebagai representatif dari firman Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita hidup, mereka melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Kisah yang saya mau ceritakan adalah kisah berkenaan dengan seorang ayah yang adalah hamba Tuhan dan anaknya
yang kira-kira usia 10 tahun. Di dalam musim dingin, mereka sudah sepakat untuk membagikan traktat. Ya, traktat adalah salah satu cara untuk kita memberitakan Kristus pada masa-masa bukan abad ya, maksud saya di tahun-tahun 90, 80 masih boleh menggunakan traktat. Sekarang sudah tidak lagi. Nah, hamba Tuhan ini dan anaknya sudah sepakat untuk membagikan traktat kepada tetangga-tetangga mereka yang ada di kota mereka. Tapi pada waktu itu tiba-tiba turun salju sehingga membuat suhu menjadi dingin. Lalu ayahnya katakan, "Nak, lebih baik kita cancel, lebih baik kita tunda, lebih baik kita cari waktu lagi. Karena cuaca suhu di luar sangat dingin." Tapi anaknya tetap ngotot. Kalau kita bilang keke gitu ya. Anaknya tetap ngotot, "Tidak, aku harus membagikan traktat ini hari ini." Kemudian terjadi ya perdebatan singkat. Akhirnya ayahnya pun merelakan, membolehkan, mengizinkan anaknya untuk membagikan traktat tersebut di hari tersebut. Satu demi satu anak tersebut mengetok rumah, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Hingga sampai rumah yang cukup jauh dari tempatnya, dari gereja. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah yang pertama. Dia mengetuk lagi, ketuk lagi, dan kemudian dia melihat ada sebuah tombol bel. Dia tekan tombol bel itu cukup lama hingga akhirnya dibukakan pintu. Tampak seorang wanita tengah baya yang wajahnya kusut begitu ya. Wanita itu bertanya, "Ada apa, Nak? Mengapa engkau mengganggu di musim yang dingin seperti ini?" Lalu anak laki-laki tersebut mengatakan, "Maaf Bu kalau aku mengganggu istirahat Ibu. Aku hanya ingin membagikan ini dan ingin mengatakan Tuhan Yesus mengasihi Ibu." Setelah itu diterimalah traktat dari anak tersebut. Wanita itu masuk, menutup pintu dan membaca traktat tersebut. Hari itu ibu itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Pada hari Minggu, ketika ibadah dilangsungkan dan diberikan waktu untuk bersaksi, ada seorang wanita yang tidak pernah pergi ke gereja pada waktu itu. Bersaksi, dia katakan, "Hari ini aku berbahagia, bersukacita karena Kristus mengasihi aku. Aku tahu dari seorang anak kecil yang membagikan traktat. Padahal hari itu aku sudah memutuskan untuk menghabisi diriku sendiri. Aku sudah tidak mau lagi hidup. Tapi karena traktat tersebut dan kalimat anak itu yang mengatakan Tuhan Yesus mengasihi Ibu, aku membatalkan niatku. Dan sekarang aku mau hidup bagi Kristus." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penurut-penurut Allah, sudahkah kita terus membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah hidup kita mengalami pertumbuhan kerohanian yang terus bertumbuh? Yang tadi saya katakan, orang melihat hidup kita, orang melihat Kristus dalam hidup kita. Saya tidak tahu dengan keluarga Bapak Ibu, sanak saudara, dan rekan-rekan ataupun kenalan. Adakah di antara mereka yang masih belum mengenal Kristus? Kalau ada, hari ini doakan. Minta kepada Tuhan keberanian, kesempatan untuk membagikan berita kasih itu kepada orang-orang yang kita sayangi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini akan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami menjadi penurut-penurut Allah, anak-anak kekasih yang hidup dalam kasih. Tuhan, kami mau menanggalkan manusia lama kami, mengenakan manusia baru kami dengan sepenuhnya, sehingga kami menjadi penurut-penurut Allah, sebagaimana Rasul Paulus lakukan, menjadi penurut-penurut Allah. Dan sebagaimana Kristus memberikan teladan dan contoh ketika dia menjadi manusia. Tuhan, menjadi penurut Allah, salah satunya adalah kami berani memberitakan kasih-Mu, berani memberitakan Kristus kepada orang lain. Tolonglah kami, berilah kami keberanian, berilah kami kesempatan dan waktu, mencari kesempatan untuk kami memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih, kiranya kami terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus dan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu.